mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2020 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIM di sekolah saya di SDN Negeri Gunung Rawang, Wonosobo dengan mengambil tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 di kelas 6. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini sehat? Sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin kelas sebelum memulai pelajaran. Silakan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke. Sekarang Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk membaca materi yang kemarin, yang ASEAN. Di halaman 20 dibaca dulu. Dan kemarin kita sudah belajar masalah ASEAN. Itu apa tadi? Literasi. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau disingkat PERBARA. Ya, itu ASEAN, itu kemarin kita sudah pelajari. Kalau deklarasi Manila itu tanggal berapa? Yang kemarin ingat? Oke. Sekarang kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima, yaitu berisi
Opel IPS dan SB. Itu kelas 6 kebetulan di sini. Nah, itu. Halo anak-anak generasi emas, di sini kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkungan ASEAN dan reklame. Nah, artinya yang reklame ini masuk ke SB. Kalau yang atas ikut IPS, ilmu pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu bersama-sama, tapi nggak usah keras-keras. Selanjutnya Pak Guru akan bacakan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah kamu wajib mampu menganalisa posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui diskusi kelompok. Berarti nanti kalian berdiskusi kelompok. Yang kedua adalah kamu mampu menjelaskan tentang posisi dan peran ekonomi, sosial, budaya dengan benar melalui diskusi. Yang ketiga, kamu mampu menyajikan tentang posisi dan peran Indonesia. Yang keempat adalah kamu mempresentasikan, yaitu maju dari hasil nanti diskusi kelompok. Yang kelima, mampu memahami reklame. Kemarin sudah Pak Guru membuat dan memahami. Yang keenam adalah mampu membuat reklame dengan benar dan menarik setelah berdiskusi kelompok. Di situ telah berdiskusi kelompok. Oke, sekarang bisa melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Bawa peralatan tulis. Sambil melihat materi di monitor dulu, sambil perhatikan, diperhatikan. Melihat skema pembelajaran. Didengarkan dulu. Ada tema 4 sub 1 ada IPS, yaitu globalisasi, yang SDGP, reklame, globalisasi di sekitarku, menjadi peran Indonesia dalam ASEAN. Nanti ada ekonomi, politik, sosial, budaya. Yang satu jenis-jenis reklame seperti kemarin, minggu kemarin.
Indonesia dalam ASEAN sangatlah beragam dan penting. Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN. Beberapa peran Indonesia dalam ASEAN itu yang betul tulisannya ASEAN bukan ASEAN, yakni pendirian ASEAN, penyelenggaraan KTT pertama atau penggagas komunitas keamanan ASEAN, turut andil dalam SEA Games, menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Ya, itu. Nah, ini kalau yang reklame itu ada komersil, ada peringatan, ada reklame penerangan, ada reklame non komersil. Kemarin yang kalian Pak tugaskan seperti apa? Ayo ini dulu ditenangkan dulu. Kepada sahabat rumah belajar, kita bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Ditenangkan. Jumpa lagi dengan saya, Bu Susi. Sahabat rumah belajar, materi kita kali ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama di wilayah ASEAN yang ditujukan bagi siswa kelas 6 semester 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah memahami peran Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sahabat rumah belajar, peran Indonesia di wilayah ASEAN yang pertama adalah Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN yang ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri. Salah satunya adalah Bapak Adam Malik yang mewakili Indonesia. Peran Indonesia yang kedua adalah sebagai penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Sehubungan dengan makin berkembangnya keamanan di wilayah ASEAN, maka Indonesia mengusulkan dibentuknya komunitas keamanan ASEAN yang disingkat menjadi ASC atau ASEAN Security Community, ditandatangani di Senggigi, Lombok pada tanggal 12 September 2003 dan diwujudkan dalam Bali Concord II. Sahabat rumah belajar, peran Indonesia yang ketiga adalah sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat KTT, yaitu KTT ASEAN yang pertama di Bali pada tanggal 23 sampai 25 Februari 1976. KTT merupakan pertemuan puncak pemimpin anggota ASEAN dalam hubungannya pengembangan ekonomi dan budaya. Kemudian Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT yang ke-9, yaitu pada tahun 2003 di Bali, kemudian juga masih dipercaya menjadi tuan rumah pada KTT yang ke-12 pada tahun 2011 di Jakarta. Juga masih dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT yang ke-19 tahun 2011 di Bali. Nah, sahabat rumah belajar, kita lanjutkan dengan peran Indonesia yang keempat, yaitu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Perannya yaitu bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dalam perang Vietnam pada tahun 1973 sampai 1974. Kemudian berikutnya memfasilitasi perdamaian Filipina dan gerakan Muslim Moro. Berikutnya adalah aktif mendamaikan dalam perang Kamboja pada tahun 1983. Sahabat rumah belajar, apakah sahabat suka berolahraga? Apakah pernah melihat acara SEA Games di TVRI atau di televisi pada channel yang lain? Ya, peran Indonesia yang kelima adalah turut andil sebagai penyelenggara pesta olahraga Asia Tenggara atau yang disingkat sebagai SEA Games. SEA Games merupakan pesta olahraga yang pesertanya adalah negara-negara Asia Tenggara yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, Indonesia dipercaya menjadi penyelenggara
tadi sudah menyimak video pembelajaran, nanti mengikuti mengerti alur dari Pak Guru untuk mengerjakannya sambil perhatikan dulu tadi. Peran Indonesia dalam ASEAN sangatlah beragam dan penting. Yaitu pendiri ASEAN, penyelenggara KTT, penggagas komunitas keamanan ASEAN, turut andil dalam SEA Games seperti tadi di video, menciptakan perdamaian Asia Tenggara. Untuk yang masuk ke reklame, diperhatikan dulu reklame. Reklame komersil adalah merupakan reklame yang dibuat untuk memperoleh keuntungan dari menjual barang atau jasa. Contohnya reklame apa? Contohnya iklan sabun, iklan rinso itu boleh. Reklame peringatan, yaitu reklame yang dibuat untuk tujuan mengingatkan masyarakat melakukan atau mengingat aturan. Contohnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya, itu termasuk. Reklame penerangan, yaitu tentang informatif atau informasi yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu yang belum diketahui. Contohnya pajak kendaraan, terus orang hilang, itu pengumuman hilang masuk ke reklame. Yang keempat adalah reklame non komersil, yaitu reklame yang dibuat untuk memberi penjelasan, pemberitahuan, himbauan atau ajakan. Reklame ini sudah digunakan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial seperti tadi membayar pajak dan lain-lain. Itu contohnya, ini gambar brosur atau reklame dijual tanah selebar seperti itu. Ini penerimaan mahasiswa baru termasuk reklame. Ada kopi itu ada yang ada virus itu penjelasan tadi itu dan lain itu contoh-contoh reklame. Dari globalisasi tadi di sekitar kita ada peran Indonesia. Itu yang paling penting adalah kita cermati ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan. Berdasarkan dari materi di video tadi, silakan anak-anak berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Silakan lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan atau tugas di lembar kerja. Tadi didengarkan atau tidak materi videonya, pasti bisa menjawab.
Di bawah lembar kerja ada tulisan apa itu dibaca? Yang bawah paling bawah. Dengan kelompok dan buatlah reklame sederhana yang Kemarin yang sudah mempersiapkan bisa siapkan reklamenya. Ya, satu kelompok satu nggak apa-apa. Yang terbaik dalam satu kelompok punya siapa nanti dipresentasikan. Nah, untuk yang reklame dari satu kelompok nanti dipilih yang terbaik dipresentasikan ke depan. Sudah selesai atau belum? Kelompok mana yang sudah selesai? Nomor satu sudah? Sudah, sekalian sini. Ya, nomor dua sudah? Nomor tiga? Ingat, itu tadi yang tugas di bawah lembar kerja adalah reklame sederhana dan nanti maju dijelaskan itu reklame tentang apa, jenisnya apa, kan ada jenis-jenis reklame itu tadi banyak. Itu ada reklame komersil, ada reklame nanti jelaskan. Pas nomor 2 sudah selesai, nomor 3 sudah. Nomor 2 sudah. Sekalian berdiskusi tentang reklame yang akan ditampilkan di depan kelas, satu kelompok satu saja. Oke, anak-anak dengarkan ke sini dulu, diperhatikan. Dari hasil diskusi kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya hampir bagus semua nilainya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Isinya kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Kelompok 3 sudah bagus. Berikan tepuk tangan.
materi yang kita kerjakan tadi di lembar kerja dapat kita simpulkan peran Indonesia dalam ASEAN, yaitu pendiri ASEAN, penyelenggara KTT, turut andil dalam SEA Games, dan menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Sedangkan jenis-jenis reklame ada 4, yaitu reklame komersil, reklame itu artinya tidak mendapatkan keuntungan, tidak untuk promosi. Dari sini anak-anak materi yang belum jelas yang mana? Sudah jelas semua? Tadi tugas diskusi sudah. Berarti sudah jelas semua untuk ASEAN, materi ASEAN dan jenis-jenis reklame sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, bagaimana perasaanmu setelah melihat Pak Guru tadi mengajar dari awal tadi tentang ya. Suka atau tidak dengan tampilan pakai proyektor tadi? Dan yang sulit dipahami atau tidak? Semuanya mudah. Oke, berarti kesimpulannya adalah seperti tadi, Indonesia mempunyai peran sangat penting, yaitu pendiri penyelenggara KTT. Baiklah, untuk yang reklame kelompok 1 silakan dipresentasikan ke depan. Dipilih yang paling bagus, ya. Satu saja. Yang satu saja. Menghadap ke teman-teman kelompok lain. Ya, itu reklame tentang apa? Buang sampah. Berarti termasuk dari bagus reklame. Berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, tunjukkan reklame kalian. Reklame tentang apa? Dijelaskan. Itu berarti termasuk reklame komersil, karena ingin mendapat susunya dibeli dan mendapat keuntungan. Itu berarti reklame komersil. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Itu reklame tentang apa? Dijelaskan. Peringatan. Reklame peringatan tentang apa? Bahaya merokok. Bagus saja. Temanya sudah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Perhatikan anak-anak. Artinya Indonesia sangat berperan aktif dalam ASEAN. Dan reklame tadi seperti yang kalian presentasikan adalah contoh-contoh reklame dan dari jenis-jenis tempat ini. Tadi ada yang komersil, ada yang peringatan, ada yang penerangan. Anak-anak masih semangat? Masih semangat. Tadi sudah dipersiapkan diskusi kelompok. Pak Guru mau lihat hasil
reklamenya sudah ya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk materi pelajaran hari ini yaitu tentang peran Indonesia dan reklame yang kalian buat tadi dalam diskusi ini semuanya sudah bagus, tepuk tangan untuk kelasnya. Dari besok menginjak ke materi selanjutnya, anak-anak silakan nanti belajar di rumah sambil membuat karya-karya yang lebih bagus lagi. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Oke anak-anak, Pak Guru cukupkan materi untuk hari ini, yaitu materi tentang peran Indonesia dan reklame. Sekiranya anak-anak sudah paham semua? Jadi tugas kalian di rumah adalah membaca untuk materi yang besok, yaitu tentang Indonesia dalam bidang kebudayaan dan lainnya yang perannya di Asia Tenggara. Begitu ya anak ya? Pak Guru akhiri pembelajaran untuk hari ini dengan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk keselamatan kita semua dalam menyelesaikan pembelajaran. Siap berdoa mulai. Siang anak-anak silakan pulang dengan teratur dan rapi. Semoga selamat sampai di rumah.